Penjahat sebenarnya adalah pelapor itu sendiri. Kasus hukum yang mengguncang dunia hiburan dan industri kecantikan Indonesia kini melibatkan dua nama besar, Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Semuanya bermula dari sebuah live streaming TikTok yang tak terduga, di mana Nikita memberikan ulasan tajam tentang produk skincare milik Reza Gladys. Ulasan tersebut memantik badai besar, bukan hanya sekedar opini pribadi, melainkan sebuah kontroversi yang memicu perseteruan sengit antara mereka. Namun, apakah ini hanya masalah antara seorang influencer dan seorang pebisnis? Ternyata, kasus ini jauh lebih rumit dari yang dipikirkan banyak orang. Masalah pribadi yang dibawa ke meja hijau. Persidangan yang digelar pada 24 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semakin memperburuk situasi. Dalam sidang tersebut, Reza Gladys yang juga menjadi saksi mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan. Ia membalikan arus dakwaan yang diajukan kepada Nikita Mirzani dan membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik layar kasus ini. Awalnya, Reza mengklaim bahwa masalahnya dengan Nikita adalah terkait dengan dugaan pemerasan. Namun, di persidangan, Reza justru mengungkapkan fakta yang membingungkan. Ia menyebutkan bahwa masalah ini ternyata lebih bersifat pribadi, yang menunjukkan bahwa perseteruan mereka tidak sebesar yang dipikirkan banyak orang. Saya melaporkan ini yang mulia izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan skincare. Betul, sebagai dokter Reza Gladys. Sebagai pribadi. Betul. Oke. Debat tentang izin BPOM dan produk berbahaya. Persidangan tersebut tidak hanya menyoroti masalah pribadi, tetapi juga membuka isu yang lebih serius, yaitu legalitas produk skincare yang dijual oleh Reza Gladys. Nikita Mirzani dengan tegas menyatakan bahwa produk Reza tidak tercatat di BPOM dan menuduhnya menjual produk ilegal. Reza yang tidak dapat lagi menutupi kebenaran mengaku bahwa produk tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Reza dengan polos mengungkapkan bahwa produk tersebut hanya diberi label BPOM yang ditempel begitu saja. Produk ini dijual bebas di e-commerce, meskipun menurut regulasi BPOM, produk semacam itu hanya boleh digunakan oleh tenaga medis di klinik. Bagaimana Reza Gladys bisa mempertanggungjawabkan tindakannya menjual produk ilegal dan berbahaya yang mengancam keselamatan konsumen, sementara ia mengaku bahwa produk itu bukan miliknya? Harus tahu. Jangan sampai di situ ada kebohongan. Ada penipuan pada masyarakat, tidak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik, itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya loh. Dalam persidangan, suami Reza Gladys atau Bah Mufid yang juga menjadi saksi turut mengakui bahwa masalah antara Reza dan Nikita Mirzani memang bersifat pribadi. Izin menjelaskan yang mulia, jadi masalah ini adalah masalah pribadi karena pribadi saksi kami dan Artinya Anda menegaskan bahwa ini masalah pribadi istri Anda, bukan masalah skincare dan Glavitsia. Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa mereka bersaksi tidak sesuai dengan dakwaan awal dan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disusun sebelumnya. Hal ini semakin menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyampaian kesaksian yang seharusnya didasari oleh fakta yang jelas dan kuat. Mengaku tidak mengenal sosok Sarno. Satu pernyataan lagi yang sungguh mengejutkan datang dari Reza Gladys ketika ia mengaku tidak tahu siapa itu Sarno. Oke, selanjutnya yang dimaksud si Sarno itu siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Bagi banyak orang, pernyataan ini terasa sulit diterima dan tidak masuk akal. Pasalnya, dalam unggahan sebelumnya, Reza dengan jelas menyebut nama Sarno dalam kaitannya dengan perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan sosok viral yang dikenal sebagai dokter detektif. Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavitsia ya, gitu, punya si Reza Gladys gitu. Kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Kenapa dia kerja sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno. Ya. Bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya dengan tegas menyebut nama Sarno, kini malah mengklaim tidak mengenalnya sama sekali?
Bukankah sebelum bersaksi, Reza Gladys telah disumpah di bawah kitab suci untuk memberikan kesaksian yang jujur dan bertanggung jawab atas setiap kata yang diucapkannya? Jika ia bisa dengan mudah mengingkari sumpah yang bersandar pada kitab suci, bagaimana kita bisa mempercayai setiap pernyataan yang keluar darinya? Sidang ini justru semakin memperlihatkan kekeliruan-kekeliruan Reza Gladys dan suaminya. Keduanya tampak terperangkap dalam kebohongan yang semakin sulit dibela. Alih-alih menunjukkan integritas, Reza malah semakin terpojok, dan drama ini semakin mengungkapkan sisi gelap yang sebenarnya tersembunyi. Sidang ini bukan hanya soal keadilan, tapi bagaimana sebuah cerita rapuh bisa terungkap seiring berjalannya waktu. Sebagai penutup, masyarakat berharap bahwa majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dengan seadil-adilnya, karena kasus ini telah menjadi sorotan hampir seluruh mata rakyat Indonesia. Sekali tercoreng, reputasi seseorang sulit untuk dipulihkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesalahan-kesalahan Reza Gladys ini sudah memenuhi unsur pidana?